Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada video kali ini saya Muhammad Fajri Sabilillah dengan NIM 2023 11 akan menjelaskan sedikit tentang analisis risiko keuangan secara kurang lebih secara simpel lah. Nah, analisis risiko keuangan sendiri itu adalah proses untuk mengevaluasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan lebih tepatnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko yang ada, sehingga perusahaan dapat mengelola dan mengurangi dampaknya terhadap kinerja dan stabilitas keuangan. Risiko ini berkaitan dengan faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi aliran kas, pendapatan, dan kewajiban keuangan perusahaan. Nah, adapun rinciannya tentang berbagai jenis risiko keuangan yang umum dianalisis oleh perusahaan. Yang pertama, ada risiko pasar. Risiko pasar ini berhubungan dengan fluktuasi harga pasar yang dapat mempengaruhi nilai aset atau kewajiban perusahaan. Tiga jenis utama risiko pasar adalah risiko harga, risiko suku bunga, dan risiko nilai tukar atau currency risk. Untuk risiko kedua ada risiko kredit. Risiko kredit muncul ketika ada ketidakmampuan pihak lain seperti pelanggan atau lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban keuangannya, baik dalam bentuk pembayaran utang atau kewajiban lainnya. Nah, contoh risiko kredit yaitu risiko kredit pelanggan dan risiko kredit pihak ketiga. Selanjutnya ada risiko likuiditas atau liquidity risk. Risiko ini berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang dan pendeknya tanpa harus menjual aset dengan kerugian besar. Ada dua jenis risiko likuiditas. Yang pertama risiko likuiditas pasar dan risiko likuiditas pembiayaan. Selanjutnya ada risiko operasional, yaitu berhubungan dengan potensi kerugian yang dihasilkan dan kegagalan sistem internal, proses bisnis atau kesalahan manusia dalam operasional perusahaan. Nah, selanjutnya ada risiko hukum dan peraturan. Risiko ini berkaitan dengan perubahan dalam hukum atau peraturan yang dapat mempengaruhi operasional dan kinerja perusahaan, termasuk perubahan peraturan pajak, perubahan regulasi industri, dan risiko litigasi. Selanjutnya ada risiko reputasi. Risiko reputasi ini berhubungan dengan potensi kerugian yang timbul dari penurunan persepsi publik terhadap perusahaan. Kerusakan disebabkan oleh beberapa faktor seperti kegagalan dalam menjaga kualitas produk atau layanan, masalah etika atau sosial, dan media sosial. Selanjutnya ada risiko sistemik adalah jenis risiko yang berhubungan dengan kemungkinan terjadinya krisis yang lebih besar yang dapat mempengaruhi seluruh sistem keuangan atau industri. Selanjutnya ada risiko investasi, yaitu yang berkaitan dengan fluktuasi nilai investasi yang dapat mempengaruhi aliran kas dan nilai aset perusahaan. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko investasi yaitu fluktuasi pasar saham dan risiko diversifikasi. Risiko dan terakhir yaitu risiko inflasi, yaitu ketika inflasi yang tinggi mengurangi daya beli mata uang dan meningkatkan daya operasional perusahaan. Perusahaan yang bergantung pada bahan baku atau tenaga kerja yang terpengaruh oleh inflasi dapat mengalami tekanan margin keuntungan. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.